Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, besok merupakan sidang perdana perselisihan hasil pemungutan suara atau pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, sejumlah argumen disampaikan oleh tim kuasa hukum BPN yang dimotori oleh mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. Namun sejumlah argumen juga banyak dibantah oleh ahli hukum yang lain, termasuk pendapat ahli asing yang banyak dikutip dalam permohonan PHPU ini. Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah argumen dan juga sejumlah narasi yang dibangun oleh tim hukum dan juga tim dari BPN Prabowo Sandi. Yang pertama adalah narasi terlebih dahulu, narasi yang dibangun terkait dengan cawapres Ma'ruf Amin, karyawan BUMN. Nah, ini Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dia merupakan Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah. Yang itu bukan merupakan BUMN, tapi melainkan anak perusahaan BUMN. Dan jabatan Dewan Pengawas Syariah bukanlah karyawan. Nah, KPU pun menilai ini bukan merupakan pelanggaran karena sudah ada kasus sebelumnya ketika ada gugatan terhadap caleg Gerindra bernama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN. Nah, Bawaslu menilai bahwa pegawai anak perusahaan BUMN bukan atau berbeda dengan pegawai BUMN, sehingga Bawaslu memerintahkan KPU untuk meloloskan Mirah Sumirat caleg Gerindra ini untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif. Nah, yang kedua adalah ada sejumlah pendapat yang dikutip dalam argumentasi permohonan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum yang dimotori oleh Bambang Wijoyanto tadi, yakni pemerintah Jokowi otoriter. Ini mengutip pendapat dari sejumlah akademi asing, utamanya dari Australia, dari ANU, Australian National University, dan juga University of Melbourne, begitu. Nah, pemerintah yang otoriter tersebut kemudian dalam argumen hukumnya disampaikan bahwa ini memicu adanya kecurangan pemilu yang TSM. Nah, nanti kita akan tanyakan ke sejumlah pendapat ahli apakah betul pendapat dari akademisi asing yang mengatakan bahwa Indonesia otoriter, kemudian Indonesia seperti neo-orba di bawah pimpinan Joko Widodo, serta-merta kemudian membuktikan bahwa pemilu dilakukan secara TSM atau tidak. Nanti kita akan tanyakan analisa dari sejumlah ahli, begitu. Kemudian yang keempat adalah dalam permohonan PHPU, BPN banyak memberikan kasus kecurangan TSM di sejumlah pilkada di daerah-daerah di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini apple to apple? Contoh kasus TSM terstruktur, sistematis dan juga masif dalam pilkada. Apakah apple to apple dengan tudingan kecurangan TSM dalam pilpres yang kita tahu skalanya adalah nasional? Nanti kita juga akan bahas tudingan ini, apakah ini juga masuk akal dalam kaitannya dengan hukum, begitu. Nah, kita simak dulu bantahan dari tim TKN pemirsa terkait dengan tudingan ini. Namun nanti kita akan tayangkan bagaimana tudingan dari bantahan dari TKN. Kemudian ada juga sejumlah pendapat ahli yang dikutip. Dua diantaranya merupakan profesor dan juga kandidat doktor dari Australia. Yang pertama adalah Tim Lindsay, ini merupakan profesor di University of Melbourne, Australia. Dan belakangan diketahui Tim Lindsay ini merupakan dosen dari Denny Indrayana yang merupakan salah satu bagian dari tim kuasa hukum dari BPN. Nah, kita akan melihat ini adalah isi dari kutipan artikel atau paper yang kemudian disampaikan Lindsay dan dikutip oleh Bambang Wijoyanto dan juga teman-teman. Artinya tidak banyak yang Jokowi bisa lakukan terhadap sistem politik yang diregulasi dengan buruk, yang menguntungkan si kaya dan mendorong kandidat secara ilegal membayar biaya politik yang tinggi setelah terpilih. Sistem ini telah mengakar kuat di antara elit politik dan ini semua memperburuk reputasi Indonesia akan transparansi. Nah, apakah kutipan ini kemudian memperkuat argumen hukum bahwa terjadi kecurangan TSM? Nanti kita juga akan dalami bersama-sama. Kita juga lihat pendapat yang lain. Kalau tadi Tim Lindsay, ini adalah pendapat dari Thomas Power yang kemudian dikutip dan juga diparafrasi disimpulkan oleh Bambang Wijoyanto dan juga teman-teman, di mana menurut Bambang Wijoyanto, Tom menyimpulkan bahwa Indonesia hukum digunakan untuk menyerang lawan politik. Kemudian proteksi hukum ditawarkan sebagai barter pada politisi yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah menguatnya kembali wacana dwi fungsi ABRI. Namun ternyata apa yang disampaikan Bambang Wijoyanto yang mengutip Tom Power ini dibantah sendiri oleh Tom Power. Tom Power mengatakan dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, mengatakan bahwa mereka dalam hal ini BPN menggunakan artikel dalam konteks yang tidak lengkap. Untuk diketahui artikel yang ditulis Tom ini dipublish 6 bulan sebelum pemilu. Artinya Tom tidak membahas soal dugaan kecurangan sama sekali, begitu. Sehingga
Dia mengatakan bahwa BPN menggunakan artikel dalam konteks yang tidak lengkap. Tom juga mengatakan bahwa sangat sulit menyimpulkan bahwa tindakan pemerintahan Jokowi bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan pemilu yang masif dan juga terstruktur. Tom juga menambahkan bahwa saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden. Itu adalah yang disampaikan oleh Tom yang merupakan kandidat doktor dari ANU, Australian National University di Canberra. Nah, kemudian pakar hukum tata negara pemirsa dari Indonesia, Bayu Dwi Anggono berpendapat bahwa semua pendapat ahli di media yang dikutip ataupun yang dimasukkan ke dalam permohonan PHPU dari Bambang Wijoyanto dan teman-teman tidak bisa menjadi alat bukti keterangan ahli. Nah, Bayu juga mengatakan bahwa permohonan paslon 02 ke MK terkait PHPU merupakan yang terburuk dalam sejarah perselisihan hasil Pilpres yang kita tahu, yang kita pernah alami begitu. Nah, kutipan dari pendapat akademisi luar negeri yang menyatakan bahwa rezim Jokowi neo Orde Baru dan korup, ini menurut Bayu tidak mempunyai nilai pembuktian apapun di pengadilan dikarenakan itu merupakan opini pribadi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana atau seberapa kuat sebenarnya argumentasi hukum yang diutarakan oleh BPN untuk ke MK dan seperti apa kans antara menang atau kalah terhadap gugatan PHPU ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio. Ada Kang Aceh Hasan Syadzili, juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf. Kang Aceh, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Minal aizin wal faizin, lama nggak ketemu, Kang. Iya. Ada juga Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia PSHK. Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam. Saya juga ingin menyapa Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK dan juga ahli hukum tata negara yang bergabung bersama kami dari luar studio dari Yogyakarta. Prof, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang, bagaimana Anda sebenarnya melihat argumen-argumen yang dibangun BPN seperti tudingan terjadi kecurangan TSM dan juga tudingan kuantitatif seperti kecurangan DPT? Ya, pertama yang perlu kami tanggapi ya bahwa sebetulnya ada beberapa substansi dari materi gugatan tersebut itu sudah pernah disampaikan ke Bawaslu. Misalnya soal dugaan terstruktur, sistematis dan masif. Dan oleh Bawaslu ditolak. Dan oleh Bawaslu dianggap bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh mereka tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan untuk dibahas dalam proses uji persidangan mereka. Pertama itu. Yang kedua, misalnya soal DPT. Soal DPT itu sebetulnya pernah dibicarakan antara tim TKN, BPN, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri. Yang dibahas bersama-sama di KPU. Dan saya kira BPN pun juga waktu itu tidak bisa menjelaskan dan dieksplorasi lebih jauh tentang kenapa misalnya ada 16 juta DPT yang sama dan lain sebagainya. Oke, artinya itu sebenarnya sudah tidak ada masalah soal DPT? Artinya secara substansi dari 2 hal yang saya sebutkan tadi, misalnya soal dugaan TSM dalam pengertian misalnya mereka menyebut ada netralitas ASN dipersoalkan oleh mereka, kemudian soal keterlibatan Polri, adanya program-program pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan pihak kami dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah dibahas di dalam Bawaslu. Itu artinya sudah ditolak oleh Bawaslu sehingga Anda menganggap ini tidak akan kuat begitu di MK untuk dibahas. Kami meyakini demikian ya, tanpa mendahului apa yang menjadi kewenangan pembahasan di MK ini. Saya akan ke Mbak Bivitri sekarang. Mbak, ini banyak akademisi yang dikutip, baik dari dalam negeri, Anda pun dikutip, maupun dari luar negeri begitu. Contohnya adalah 2 doktor dan juga calon doktor dan juga profesor dari Australia. Seberapa besar sebenarnya dampak kutipan-kutipan ini untuk membuktikan tudingan bahwa pemilu terjadi kecurangan TSM, Mbak? Tidak besar kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu hakim, kan sebenarnya yang harus diyakinkan itu hakim. Kalau sekedar opini, ibaratnya hakim kan juga bahkan ada 2 orang hakim yang dikutip ya. Yang saya ingat ada total ada 16 orang yang dikutip. Pak Saldi salah satunya. Salah satunya Prof. Saldi dan juga saya kira Pak Arief Hidayat juga dikutip ya. Juga hakim Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya opini-opini itu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Hakim itu untuk meyakinkan dirinya pasti akan minta alat bukti yang lebih kuat, alat bukti surat ya. Misalnya saja kalau misalnya ada instruksi bagi polisi-polisi untuk
menggedor setiap rumah, katakanlah begitu ya, untuk memilih Pak Jokowi begitu, barangkali yang akan dicari oleh hakim misalnya adakah instruksi itu dalam bentuk surat misalnya begitu ya, atau misalnya apakah ada video yang bisa diverifikasi. Anda melihat sehingga itu diterima. ada tidak di lampiran bukti-bukti yang diajukan, Mbak? Saya kira yang saya perhatikan sejauh ini 154 ya yang saya lihat itu tidak ada. Memang ada video-video, bukti video sekarang banyak setelah perbaikan permohonan, tapi kan video itu juga akan dilihat dulu oleh hakim apakah bisa diterima valid atau tidak begitu. Artinya pendapat dari tim Lindsay, pendapat dari Tom Power yang dari luar negeri itu mengutip memang nggak masalah. Secara akademisi kita bisa mengutip asal sumbernya jelas begitu. Ini artinya tidak akan memperkuat argumen hukum dan juga tidak akan membuktikan apa-apa. Tidak. Dia hanya memperkuat permohonan karena dibentuk narasinya itu kan ini kalau saya istilahkan serupa makalah begitu ya. Karena dijelaskan dulu secara teoritis baru masuk ke pokok perkara begitu. Nah, bagian kutipan-kutipan itu sebenarnya di bagian yang teoritis tadi. Menjelaskan soal konteks TSM itu apa ya. Kemudian baru masuk ke TSM untuk asas luber dan seterusnya begitu. Nah, jadi sebenarnya yang harus dibuktikan justru di dalamnya itu TSM yang sifatnya konkret di lapangan, misalnya digunakannya anggaran negara dan juga digunakannya aparatur dan BUMN begitu ya. Itu semua yang harus dibuktikan. Saya sekarang akan ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, sebagai mantan ketua MK begitu, bagaimana sebenarnya hakim di MK akan membuktikan ada tidaknya kecurangan TSM, Prof? Ya, nanti kan akan diperiksa. Seperti kata Mbak Bibip tadi, kalau misalnya itu ada instruksi gitu ya, untuk melakukan penggedoran dari pintu ke pintu atau untuk kampanye atau memobilisasi aparat dan institusi pemerintah, ya itu kan harus ada pertama, ada tertulis enggak. Kalau tidak ada tertulis, ada saksinya tidak. Dulu waktu saya memutus kasus Jawa Timur itu saksi-saksi pelakunya didatangkan sehingga ada 4 kabupaten dibatalkan hasil pemilunya. Itu tahun 2008 bulan November gitu. Nah, kalau itu tidak ada, tidak bisa dihadirkan hanya berupa opini-opini atau ada bukti tindakan terstruktur tetapi tidak sistematis, tidak menyentuh ruangan TPS, itu juga tidak bisa. Misalnya begini, ada camat mengumpulkan lurah-lurah untuk memenangkan calon tertentu, tetapi tidak ada bukti bahwa itu bisa berpengaruh di TPS. Itu juga tidak dianggap sebagai pelanggaran pemilu yang sifatnya TSM ya. Itu kasus lain, itu kasus yang bisa diadili disiplin pegawai, diadili oleh ASN, bisa dipidana dan sebagainya. Prof, tapi ada argumen yang ditulis oleh tim dari BPN ini yang mengatakan bahwa misalnya ada salah satu Kapolsek yang dipaksa begitu untuk menggalang dukungan bagi 01 dan ini merupakan perintah dari Kapolres atasannya begitu. Apakah ini kemudian juga bisa digeneralisir bahwa terjadi TSM yang melibatkan polisi di sini atau ini kasuistik? Bisa, tetapi nanti seumpama itu terbukti dan dikabulkan oleh MK, itu hanya berlaku di mana TPS itu terpengaruh langsung. Misalnya di satu kecamatan ada seorang Kapolsek bekerja, nah di kecamatan itu saja, nah satu kecamatan itu berapa orang gitu. Kalau sekiranya sangat jauh dengan selisih kekalahan, di kecamatan misalnya hanya ada 12.000 penduduk, kalau diulangi juga tidak ada gunanya. Kalau suara diberikan ke lawan juga tidak akan menyebabkan menang, maka itu biasanya dikatakan terbukti terjadi pelanggaran, tetapi tidak signifikan terhadap perolehan suara. Itu selalu begitu di MK putusannya. Oke, nanti setelah jeda saya akan juga tanya kepada Mbak Bivitri, kepada Prof, nanti juga ke Bang Aceh. Apakah misalnya berhasil dibuktikan terjadi TSM di sejumlah daerah, kemudian ini akan mempengaruhi atau membuat adanya pemilihan suara ulang di seluruh Indonesia? At least ini adalah bunyi petitum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum begitu. Apakah TSM di sejumlah daerah kemudian langsung digeneralisir terjadi pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia? Kami akan hadirkan analisanya sesaat lagi. Saya akan ke Mbak Bivitri. Apakah misalnya nantinya terbukti
kita nggak tahu, tapi misalnya saja terbukti ada TSM di sejumlah wilayah, apakah serta-merta ini petitum dari tim BPN untuk mengulang pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia akan dikabulkan? Tidak serta-merta. Jadi begini, konstruksinya begini. Tadi kan misalnya contoh tadi ya yang polisi tadi misalnya, itu di suatu daerah seperti disampaikan oleh Prof. Mahfud. Pertanyaannya kan apakah itu masif atau tidak? Karena kan terstruktur, sistematis dan harus masif. Begitu. Jadi kalau memang terjadi di banyak sekali daerah dan itu semua harus dibuktikan. Jadi sehingga mempengaruhi hasil pemilu, ingat bahwa objeknya adalah sengketa hasil pemilu. Gitu ya. Jadi hakim akan selalu menghitung apakah yang namanya TSM itu benar-benar punya dampak signifikan pada hasil. Artinya sekitar mempengaruhi 8 juta 500 ribu suara. Tapi mereka kemudian berargumen Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya menjadi mahkamah kalkulator, Mbak. Nah, tapi kita juga harus ingat konstruksi hukumnya memang Mahkamah Konstitusi harus melihat hasil pemilu tadi begitu. Nah, jadi yang saya lihat adalah tim kuasa hukum 02 ini ingin menganalogikan apa yang sudah mereka lakukan dengan sukses di Kota Waringin Barat waktu itu ya, di level pemilihan presiden. Padahal saya kira nggak bisa juga dengan seperti itu. Pertama, konstruksi hukumnya beda antara pilkada dengan pilpres. Kita sudah dikonstruksikan sedemikian rupa sejak 2017 Undang-Undang Pemilu bahwa ada Bawaslu, kemudian ada MK. Nah, jadi ada wilayah yang berbeda-beda. Dan yang kedua, skalanya juga sangat jauh. Yang Kota Waringin Barat kita hanya berhitung sekian TPS dan sekian juta orang atau ribu orang. Kita bicara pilpres yang levelnya luar biasa besar. Jadi saya kira kalau dianalogikan begitu saja ya tidak bisa. Akan sangat sulit untuk bisa membuktikan itu dan meminta untuk pemilihan suara ulang di semua daerah. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa bahwa kami sudah terus pemirsa untuk mengundang bergabung bersama kami di forum ini tim dari BPN maupun kuasa hukum dari BPN, namun sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan respon. Artinya kami sudah berusaha untuk mendatangkan dua pihak baik dari TKN, dari BPN, pendapat ahli yang berbeda-beda, namun tim dari BPN dan kuasa hukum BPN belum memberikan respon sampai dengan malam hari ini. Nah, saya akan ke Prof. Mahfud lagi. Prof. Mahfud, apakah yang disampaikan BPN terkait dengan dugaan kecurangan secara TSM ini meyakinkan Anda sebagai seorang mantan hakim MK dan bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Prof? Cukup meyakinkan saya untuk sekedar bahwa MK akan menerima itu untuk diperiksa. Tetapi untuk meyakinkan apakah itu dikabulkan atau tidak, saya belum punya keyakinan apapun karena saya belum tahu bukti-bukti yang disertakan di dalam perkara ini. Jadi nanti terserah hakim MK saja. Tetapi bahwa itu akan diperiksa satu persatu itu sudah pasti. Sehingga kalau ada misalnya sekian 151 bukti, itu pasti dinilai. Bukti nomor sekian ini terbukti tetapi tidak signifikan terhadap perolehan secara nasional. Bukti nomor sekian tidak relevan, nomor sekian tidak relevan, dan seterusnya itu nanti akan dinilai satu persatu. Itu sudah pasti. Yang mana itu nanti terserah hakim MK, saya tidak tahu. Baik, Prof, tim BPN juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk tidak menjadi mahkamah kalkulator sehingga tidak hanya based on atau berasaskan pada perolehan suara begitu yang mempengaruhi perolehan suara secara nasional, Prof. Tanggapan Anda? Ya, konteksnya memang Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator, tetapi dia ketika memeriksa di luar angka-angka yang sifatnya kuantitatif resmi dari hasil perhitungan KPU juga pada akhirnya harus kembali ke angka juga. Misalnya begini, kecurangan terjadi di satu kabupaten, seperti yang tadi disebut Mbak Bibip di Kota Waringin Barat. Itu misalnya satu kabupaten seluruhnya curang gitu, itu kan jumlahnya hanya 190.000 suara gitu. Itu seumpama terbukti seluruhnya, itu tetap dikembalikan 190.000 suara tidak akan berpengaruh terhadap misalnya 16 juta kemenangan itu misalnya. Tapi pasti dijelaskan juga itu yang dimaksud bukan kalkulator. Tapi akhirnya tetap kembali ke angka berapa yang bisa berpengaruh terhadap perolehan suara itu. Nah, tadi disebut ini ada bukti-bukti atau kasus atau materi gugatan yang sudah diajukan ke Bawaslu. Apakah bisa lagi diajukan ke MK? Bisa.
Karena kemarin Bawaslu bukan menolak, tetapi menyatakan tidak dapat menerima. Gugatan atau permohonan tidak dapat diterima. Beda, tidak dapat diterima dan ditolak itu. Kalau ditolak berarti substansinya sudah diperiksa. Kalau tidak dapat diterima itu masih bisa diperiksa lagi, baik di Bawaslu sendiri maupun di MK, asal ada bukti-bukti pelengkapnya. Baik. Saya ingin komentar dari Kang Aceh terkait dengan petitum yang disampaikan bahwa menerima semuanya. Kemudian ada poin bahwa menggugurkan kemenangan atau membatalkan kemenangan dari paslon 01. Kemudian di akhir adalah kalau misalnya ini semua tidak dapat begitu, yakni ada PSU ulang di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan PSU ulang seluruh Indonesia ketika dulu sebelum adanya pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang pengen dilakukan PSU adalah tempat-tempat di mana Prabowo Subianto kalah? Ya menurut saya sih ya itu sebagai sebuah petitum dan keinginan mereka ya boleh-boleh aja. Tapi kan problemnya adalah sejauh mana gugatan yang mereka lakukan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Sejauh yang kami tahu bahwa proses yang dilakukan dalam pemilu yang sekarang ini itu kan semua sudah melalui proses yang sangat transparan, terbuka, dan berjenjang. Misalnya dalam hal perhitungan suara, katakanlah begitu sebagai bentuk akhir dari hasil pemilu. Di TPS ada saksi dari mereka. Rekapitulasi di tingkat kecamatan juga ada saksi dari mereka. Di tingkat kabupaten kota juga ada saksi dari mereka. Dari tingkat provinsi juga sama, sampai di tingkat nasional pun juga sama demikian. Jadi jika kemudian dinilai bahwa dalam proses perhitungan sebagai hasil dari proses pemilu tersebut ditemukan adanya misalnya perbedaan-perbedaan soal angka dan lain sebagainya, tentu kan bisa diajukan keberatan dalam proses tersebut. Tapi tidak dilakukan. Dan itu yang tidak dilakukan. Ujug-ujug kemudian di ujung, kemudian mereka melakukan gugatan terhadap proses itu. Jadi menurut saya dalam proses yang panjang tersebut, yang secara terbuka, transparan, melibatkan semua masyarakat, dan sifatnya sangat manual, tentu ini agak sulit untuk dikatakan bahwa proses tersebut gitu ya, menurut saya di luar akal sehat jika harus mengulangi semuanya. Baik. Saya akan jeda terlebih dahulu, teman-teman. Nanti saya akan ke Kang Aceh menanyakan. Nah, salah satu tudingan dalam permohonan PHPO tersebut adalah penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Kemudian meminta ASN, Satpol PP, Menteri, Polisi, dan TNI mensosialisasikan program dan pencapaian pemerintah. Betulkah itu menurut Anda penyalahgunaan? Kita akan tahan terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kang Aceh, salah satu tuduhannya adalah penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, meminta ASN, Satpol PP, TNI, Polri, Menteri mensosialisasikan program dan pencapaian pemerintah. Menurut Anda apakah ini pelanggaran? Ya, menurut saya justru itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, mensosialisasikan program-program mereka. Itu kan bagian dari asas good governance. Walaupun dengan melibatkan aparatur negara. Aparatur negara yang menjadi bagian dari pemerintahan, kewajibannya adalah bagaimana dia juga mensosialisasikan program-programnya kepada rakyat. Yang terpenting kan sebetulnya adalah apa yang dilakukan dengan sosialisasikan program-program keberhasilan pemerintah itu tidak mengajak mereka untuk memilih Pak Jokowi. Tidak mengajak mereka untuk memilih Pak Jokowi. Atau di situ misalnya disebutkan bahwa ini pembangunan jalan tol sekian. Nah, ini adalah keberhasilannya pemerintahan Jokowi. Lalu sekarang pilih Jokowi. Ditudingkan adalah ini artinya nanti aparatur negara tidak netral dikarenakan mensosialisasikan. Aparatur negara itu dia memang harus netral. Tapi netralitas dia punya kewajiban untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, apa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah juga wajib menjelaskan kepada masyarakat capaian apa yang telah dilakukan selama dia memerintah. Baik. Jadi harus dibedakan. Ini bukan kampanye. Ini hanya menyampaikan tentang program-program dan itu harus dilakukan karena itu bagian dari upaya untuk
transparansi kepada publik. Justru malah harus dilakukan menurut Anda. Betul. Misalnya pembangunan jalan tol yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, masa itu harus ditutup-tutupi? Kan nggak mungkin juga. Saya akan ke Mbak Bivitri sekarang. Mbak Bivitri, ini tadi yang seperti kita bahas di awal, ada beberapa akademisi luar negeri yang dikutip dalam permohonan PHPU ini begitu. Apakah Anda melihat ada missing link? Karena menarik, mengutip akademisi dari luar negeri yang berpendapat atau berargumen bahwa pemerintahan Jokowi otoriter atau seperti neo orde baru, kemudian dalam permohonan PHPU tersebut seolah-olah ada langsung kesimpulan bahwa kalau misalnya pemerintahnya otoriter, kalau misalnya pemerintahnya neo orde baru, artinya akan dilakukan kecurangan cara TSM. Anda lihat missing link di situ? Ya, jadi kelihatannya begini, konstruksi berpikirnya permohonan itu ya, mereka berusaha untuk mengkerangkakan dulu bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini begitu otoriternya sehingga untuk memenangkan pemilu pun jadi dikecilkan, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya TSM. Nah, logika mereka seperti itu. Nah, pertanyaannya kan adalah yang sebenarnya disebut missing link. Saya setuju ada missing link karena pertanyaannya adalah apakah betul karakter otoritarianisme yang disampaikan oleh dua orang akademisi itu dipraktikkan dalam Pilpres? Karena yang saya sudah baca dua-duanya, kebetulan dua-duanya kawan saya. Jadi Tim dan Tom itu sudah lama saya baca karyanya. Dua-duanya itu konteksnya jauh sekali dengan Pilpres. Pak Tim itu menulis tahun 2017. Sementara Tom itu menulis Desember 2018. Nah, kebetulan dua-duanya saya menulis yang serupa juga, dalam arti begini, dua-duanya memang mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kritiknya semuanya data kualitatif dengan menggunakan studi kasus tertentu. Jadi bukan Pilpres sekarang. Tom juga mengatakan bahwa dia menolak keras ini dihubungkan dengan Pilpres karena ini keluar dipublish 6 bulan sebelum Pilpres. Nah, kalau misalnya kemudian menggunakan konstruksi yang seperti Mbak Bivitri tadi jelaskan, kira-kira apa motivasinya di balik itu, Mbak? Saya kira untuk memframe tadi itu. Jadi untuk bilang bahwa TSM yang di jurdilnya, di lubernya dan seterusnya, pembungkaman media dan lain sebagainya, itu bisa terjadi karena karakter pemerintahan Pak Jokowi yang otoriter menurut para akademisi luar negeri. Nah, ini yang saya kira wajar saja bila Tim dan Tom kemudian menolak karena sebenarnya konteks mereka mengatakan karakter otoritarianisme itu bukan dalam konteks TSM. Tom sudah menolak, Tim belum mengeluarkan statement atau sudah, Mbak? Berdasarkan percakapan Anda. Kalau percakapan saya sih beliau bilang nggak mau berhubungan dengan media, nanti malah tambah kontroversial gitu ya. Tapi silakan dibaca di blognya. Saya ingin tanya ke Pak Mahfud. Prof Mahfud, menurut Anda betulkah atau setujukah kemudian pemerintahan Jokowi dikatakan otoriter dan neo-orba, Prof? Itu soal politik ya, tidak ada kaitannya dengan MK itu. Itu tidak bisa dirujuk. Iya, seumpama pun betul, itu nanti urusan DPR. Seumpama pun di dalam otoritarisme itu ada penyalahgunaan kekuasaan, bukan di dalam kasus ini, itu nanti di dalam kasus lain. Oleh sebab itu saya kira buang-buang kertas saja nulis kayak gitu di perkara dia. Buang-buang kertas. Prof, tapi apakah Anda melihat missing link seperti yang dilihat Mbak Bivitri? Iya, yang mana? Yang kasus Tim Tom, iya dong. Narasi yang dibuat dalam konteks lain yang dibuat akademisi asing kemudian disambungkan bahwa pemerintahan otoriter dan neo-orba artinya kemungkinan besar akan melakukan kecurangan secara TSM, Prof. Missing link dalam kasus dengan perkara sengketa Pilpres ini. Tetapi dia berguna sebagai pandangan akademis kalau mau membuat pembaruan undang-undang di bidang politik. Di dalam proses legislasi, bukan di dalam proses yudikasi. Jadi itu menurut saya ya hanya bunga-bunga untuk meramaikan perkara saja. Tapi itu tidak ada gunanya untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Ini yang Mbak Bivitri sebut sebagai makalah ini ya. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Prof. Prof, kasus yang Anda putus di Jawa Timur terkait dengan pilkada yang TSM begitu, apakah ini kemudian bisa di-elevate ke tingkat nasional dan dibandingkan dengan apple to apple dengan skala nasional? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Prof Mahfud. Prof, untuk kasus TSM yang terjadi di pilkada, misalnya di pilkada Jawa Timur tahun 2008 dan Kota Waringin Barat, bisakah ini di-elevate, diadopsi untuk menjadi argumen adanya TSM di skala nasional sehingga meminta pemungutan suara ulang? Format Jawa Timur itu bisa,
Tetapi format Jawa Timur supaya diingat ya, itu bukan pemilihan ulang untuk seluruh provinsi. Dari 38 provinsi, di 38 kabupaten di seluruh provinsi Jawa Timur itu ya, itu yang diulang hanya 4 kabupaten, yaitu yang ada di Madura. Itu pun karena selisih suaranya 150.000. Nah, 150.000 suara itu kalau dihitung Madura dengan jumlah pemilih 450, kalau diulang ada kemungkinan berubah. Jadi di daerah situ aja misalnya besok bisa membuktikan ya, BPN bisa membuktikan ada kecurangan di misalnya di satu kabupaten atau satu provinsi bahkan ada kecurangan, itu bisa saja yang diulang di situ bukan secara nasional. Nah, itu pun akan diulang kalau seluruh penduduk, seluruh pemilih di situ jumlahnya bisa mempengaruhi selisih suara yang 16 juta itu. Kalau penduduknya hanya 2 juta misalnya dinyatakan curang semua, seumpama diulang pun dinyatakan berbalik suara itu berpindah ke BPN, kan tidak akan berpengaruh terhadap 16 juta itu. Baik, tidak tapi, akan diadakan perselangan. 16-17 juta ini angka yang sangat-sangat jauh. Ini seolah-olah kayak setengah provinsi Jawa Barat begitu. Nah kemudian BPN berargumen bahwa ya jangan menjadi mahkamah kalkulator kalau misalnya hanya menjadi hitung-hitungan saja. Padahal kecurangan itu, dugaan kecurangan itu menurut mereka dilakukan sebelum, pada saat dan juga setelah. Ya MK jangan seperti itu begitu. Nah bisakah MK kemudian mengesampingkan hitung-hitungan mempengaruhi perolehan suara nasional itu, Prof? Nggak bisa. Jadi begini. Yang dikatakan dulu istilah mahkamah kalkulator itu, sayalah yang pertama kali mengeluarkan istilah itu pada bulan November tahun 2008. Jadi ini bukan istilah baru, tetapi waktu itu konteksnya MK itu tidak hanya mau diberi kewenangan menghitung berdasar formulir-formulir C1. Tapi akan mengurus dan mengadili proses kecurangan yang mempengaruhi hasil. Tetapi kecurangan pengaruhi hasil itu tidak sembarangan, harus terstruktur, sistematis, dan masif dengan angka yang signifikan. Nah, oleh sebab itu, kalau dikatakan bahwa jangan menjadi mahkamah kalkulator, jangan menghitung, itu keliru juga. Itu pada akhirnya kan menghitung juga. Kalau kecurangannya hanya 1.000, itu kan dihitung. Ya. Sedangkan kekalahannya 1 juta kan tidak ada gunanya. Itu harus dihitung. Pertanyaan juga, terakhir gitu. Saya, Prof, untuk Anda sebelum kita berpisah. Jadi kans BPN, Prof, menang atau kalah? Begini, kalau saya mendengarkan BPN, mereka yakin akan menang dan mendiskualifikasi. Kalau saya mendengarkan TKN, Pak Yusril yakin akan mematahkan dalil-dalil BPN. Itu memang tugas pengacara, tugas semuanya. Yang akan memastikan menang atau kalah itu nanti pengadilan. Saya juga tidak tahu. Oke. Ini jawaban diplomatis sekali, Prof. Tapi terima kasih atas waktunya. Prof Mahfud MD bergabung bersama kami dari Yogyakarta. Kami akan segera kembali pemirsa untuk kesimpulan dari dialog malam hari ini sesaat lagi. Ada banyak bukti yang disampaikan oleh BPN berkontainer-kontainer begitu kita lihat di pemberitaan. Kemudian dalam lampiran permohonan PHPU juga sampai 100-an lebih halaman. Kang Aceh, Anda melihat ini sebagai apa? Iya, sebetulnya 2014 yang lalu kan pernah juga bluffingnya berkontainer-kontainer. Tapi nyatanya kemudian tidak ada kontainer yang ada di situ, cuma beberapa lembar saja. Tapi kali ini ada? Ya kita lihat, kita buktikan nanti besok apakah demikian. Tapi begini ya, saya agak upaya yang dilakukan oleh mereka kan sebenarnya dari sejak awal membangun narasi. Membangun narasi seperti apa? Bahwa pemerintahan Jokowi ini atau Presiden Jokowi ini akan curang gitu. Jadi kalau misalnya kita ini pasti menang, kalau kalah berarti kita dicurangi. Itu narasi yang dibangun dari awal menurut Anda? Narasi yang selalu dibangun dari sejak awal. Coba kita lihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh elit-elit BPN itu. Nah tentu ini kan sebetulnya narasi yang tidak benar. Dari sejak awal sudah punya kecurigaan yang luar biasa terhadap pemerintahan Jokowi ini bahwa kita akan melakukan kecurangan. Padahal tentu definisi kecurangan itu kan perlu dulu diuji. Entah itu melalui misalnya. Ini artinya pemilu aja belum mulai dikatakan curang. Misalnya bisa dari sejak awal sudah ada upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap
penyelenggara pemilu. Contohnya misalnya hoax. Banyak sekali. Menurut saya justru yang melakukan TSM Surat itu suara. adalah TSM soal hoax. Oke. Ya, hoax soal berkontainer, 7 kontainer kertas suara itu dari sejak awal kan sudah didorong seperti begitu. KPU yang berpihak, Bawaslu yang tidak fair dan lain sebagainya. Nah, semangat seperti itu memang dari sejak awal sudah bangun seperti begitu. Dan saya kira ini adalah bagian dari strategi yang ingin menciptakan ya narasi seakan-akan memang ya hanya siap menang, tidak siap untuk kalah. Oke. Nah, Baik. saya berharap ya dengan pernyataannya Pak Prabowo kemarin yang mengatakan bahwa sebaiknya para pendukungnya untuk tidak datang ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya itu ajakan yang baik. Hanya saja pendukungnya harus konsisten. Karena kita tahu waktu kemarin pun juga waktu tanggal 21-22 ada pernyataan untuk tidak datang, tetapi Kita tahu ujung-ujungnya sendiri tanggal 21-22. Saya akan ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, jadi menurut Anda kans BPN seperti apa, Mbak? Menang atau kalah? Yang jelas begini, saya kebetulan nggak ada tanggung jawab etik seperti hanya Prof. Mahfud ya. Tapi saya kira frasa kuncinya itu adalah kecurangan yang mempengaruhi hasil. Kan frasa kuncinya di situ ya. Jadi saya kira apakah menang atau tidak menang nanti akan tergantung pada hakim tentu saja. Tapi kalau baru melihat permohonannya, saya juga belum bisa memberi penilaian sekarang karena kan sebenarnya sidangnya belum mulai. Sidang pokok perkaranya itu baru mulai Senin sebenarnya. Besok itu pemeriksaan pendahuluan kan. Saya kira baru setelah kita melihat barangkali nanti ada saksi yang dibawa, alat bukti yang dibawa banyak, barangkali nanti kita bisa menilai. Tapi kalau melihat permohonannya saja di titik ini, saya kira akan sangat sulit untuk bisa membuktikan karena bayangkan setiap hal yang didalilkan di situ satu demi satu semua harus dibuktikan untuk meyakinkan hakim. Nah, jadi saya kira pertanyaannya kan gini, apakah kita harus mengkritik pemerintah kalau memang salah? Saya kira iya, kewajiban saya juga sebagai akademisi misalnya untuk mengkritik pemerintah. Apakah kita harus mengevaluasi pemilu? Iya, karena pemilu ini saya kira banyak juga kekurangannya ya. Tapi kan pertanyaannya adalah tempatnya di MK bukan? Menurut saya bukan di MK. MK itu menurut undang-undang memang fokus pada hasil pemilihan umum. Harusnya artinya tempatnya di mana, Mbak? Tempatnya silakan di misalnya KPU melakukan evaluasi pemilu. Misalnya saja di DPR melakukan evaluasi juga. Saya kira harus di DPR ya. Kemudian mengkritik pemerintah silakan forum-forum akademisi. Tapi itu kemudian tidak akan mengubah hasil. Iya, sekali lagi frasanya adalah kecurangan yang mempengaruhi hasil. Jadi kalaupun ada yang curang mempengaruhi hasil atau tidak, itu yang akan digali oleh para hakim nantinya. Terakhir kepada Mbak Bivitri, bagaimana menurut Anda independensi hakim seperti yang sering disuarakan oleh BPN? Dari penelitian yang ada ya dan dari pengamatan kami sebenarnya independensinya cukup baik. Buktinya apa? Yang pertama itu adalah dari 9 hakim itu jangan lupa 3 dipilih MA, 3 dipilih oleh pemerintah dan 3 dipilih oleh DPR yang ada partai-partai dari dua-duanya begitu ya, 01 maupun 02. Yang dipilih oleh pemerintah pun ada sebuah studi yang sudah dipublikasi oleh beberapa akademisi dari Australia dan dari Jepang bahwa kecenderungannya mereka tidak memihak pada pemerintah, bahkan untuk orang-orang yang dipilih oleh pemerintah gitu. Dan sudah terbukti juga saya kira dari yang artinya nggak ada agent of masing-masing lembaga negara ini di MK. Karena dengan sengaja desainnya dulu dipecah 9 itu 3. Memang sengaja untuk mencegah hal ini. Baik. Artinya independensi bisa dipercaya menurut Anda dan juga berdasarkan penelitian yang sudah ada. Dan transparan juga ya, semua bisa kita tonton. Baik, nanti. kita lihat saja besok sidang pendahuluan besok pagi. Kami juga akan menyelenggarakan laporan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Pemirsa besok pagi, jadi pastikan Anda mengikutinya. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.